Hai guys, jadi hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku mengasihi yang lumayan banyak banget dramanya. Aku pengen bikin video ini karena aku pengen nge-share untuk ibu-ibu baru yang mungkin ngalamin hal yang sama kayak yang aku alamin. Semoga sebelum kalian mengalami ini, kalian bisa mengantisipasinya gitu loh. Jadi karena aku juga ibu baru mau 2 bulan, jadi aku kayaknya butuh banget men-share atau sharing tentang pengalaman aku dari awal ASI aku belum keluar sampai sekarang aku udah punya tabungan ASIP. Aku pengen sharing ini ke kalian supaya kalian semua yang lagi hamil saat ini itu bisa mengantisipasinya kalau punya masalah yang sama kayak yang aku alamin. Dan semoga kalian nggak ngalamin bayi kuning, terus stres gara-gara ASI belum keluar. Jadi simak video ini sampai akhir. Oke, jadi aku baru lahiran tanggal 22 Februari kemarin. Aku lahiran sesar yang sebenarnya sudah diplanningin dari awal, tapi harus emergency sesar karena aku tiba-tiba udah mules duluan. Jadi aku tuh tanggal 22 Februari jam 8 pagi udah dijadwalin untuk operasi sesar. Karena aku mau angkat miom aku juga sekalian. Terus ternyata dari 1 hari sebelumnya aku udah ngalamin yang namanya kontraksi. Belum pembukaan, tapi udah kontraksi parah banget. Jadi aku memang udah stay di rumah sakit kan tuh 1 hari sebelumnya. Aku sempet dapat obat untuk anti kontraksi gitu deh, biar tetap aman sampai besoknya jam 8 pagi. Nah, waktu berjalan terus sampai malam, itu kontraksinya udah gak bisa ketahan sama aku. Dan dicek lagi, tahu-tahu ternyata udah pembukaan 2. Untuk orang yang sudah berencana untuk melakukan sesar, itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena kalau mau sesar, ya nggak boleh ada kontraksi, nggak boleh ada pembukaan. Jadilah aku emergency sesar di jam 12 malam tanggal 22 Februari. Anak aku lahir jam 00.55 di urutan pertama. Jadi di hari itu tuh harusnya ada 4 operasi dan dia urutan keempat sebenarnya. Tapi karena emergency, jadi dia urutan pertama. Nah, drama melahirkan selesai. Paginya aku udah pulih, udah bisa jalan karena aku sesarnya eraks. Dan menurut aku pengalaman aku sesar eraks itu benar-benar zero pain sampai sekarang. Kalau kalian mau dengar ceritanya tentang pengalaman eraks, bisa di komen di bawah. Nanti aku bakal bikin video lanjutannya dan lebih lengkap. Pagi-pagi anak aku udah dibawa ke ruangan aku dan udah dirawat gabung kan. Aku lihat anak aku mulai belajar menyusui, disuruh sama susternya dan juga didatangi oleh dokter laktasi. Nah, saat itu aku sebenarnya sudah mengantisipasi keadaan fisik yang aku punya gitu loh. Aku punya puting datar atau inverted nipple. Jadi memang nggak muncung keluar, sehingga anak aku yang masih bayi baru berapa jam ini nggak ngerti gimana caranya nyedot nipple yang kayak gitu. Jadi dia nggak bisa sama sekali nyedot gitu, bener-bener cuman kayak dijilat-jilat doang, terus cuma nempelin bibirnya, sampai akhirnya dia bete dan nangis terus. Di situ aku sebagai ibu baru yang udah excited banget mau menyusui, sedih banget rasanya karena anak aku nggak bisa nyusu langsung ke payudara aku gitu loh. Kata susternya udah nggak apa-apa bu, ditempelin aja, disusuin aja. Oke, sampai malam pokoknya aku mencoba terus, dokter laktasi datang terus, suster-suster juga datang terus, mencoba untuk memijat laktasi payudara aku, tapi tetap nggak keluar asinya karena nggak dapat rangsangan dari mulut bayinya langsung. Terus sampai akhirnya malam tuh aku udah hari kedua malam aku agak frustasi, aku coba pumping sampai sakit banget. Nipple aku, puting aku sampai sakit banget karena aku cobain power pumping pertama kali, tetap nggak keluar. Rasanya gimana sih? Udah excited banget mau menyusui anak tapi belum bisa keluar ASI dan anaknya juga belum bisa nyusu langsung direct breastfeeding tuh nggak bisa sama sekali karena emang puting aku bener-bener datar banget, hampir nggak ada gitu loh. Terus hari ketiga sampai mau pulang ke rumah sakit aku tetap nggak bisa nyusuin. Jadi setiap kali anak aku nangis, aku cuma bisa gendong, ayunin dia sampai dia berhenti nangis, capek gitu loh. Jadi dia berhenti nangisnya tuh karena dia capek, bukan karena dia dapet ASI gitu loh. Dan aku tanya sama
dokter-dokter dan suster di situ memang nggak apa-apa kan bayi baru lahir itu punya cadangan makanan sampai 3 hari atau 72 jam, seingat aku. Dia dan RS yang aku datengin itu memang pro ASI banget, jadi dia nggak ngasih aku sufor. Terus untuk hari ketiga mau pulang itu bilirubin anakku ngepas banget, jadi akhirnya dibolehin pulang karena ngepas banget, nggak tinggi tapi nggak juga rendah gitu loh. Terus akhirnya aku pulang dan dokter anaknya akhirnya menyarankan kalau memang sampai nanti malam nggak bisa keluar ASINya, kasih sufor aja bu gitu kan. Itu rasanya dunia mau runtuh, bener-bener kayak hah, aku udah excited banget. Aku sampai udah ikutan kelas menyusui online untuk belajar menyusui, dan aku udah excited banget untuk menyusui langsung gitu loh. Jadi tiba-tiba untuk denger kayak kasih sufor aja tuh kayak sedih banget, tapi daripada anak aku nggak makan ya udah aku akhirnya kasih sufor. Aku udah mencoba berbagai cara untuk mengeluarkan ASI aku, tapi tetap nggak keluar di rumah sakit itu. Aku cobain beberapa minuman, aku makan sayur daun katuk, itu belum keluar sama sekali sampai di hari keempat. Nah di hari keempat itu aku ingat kalau aku itu punya salah satu obat atau suplemen ASI booster yang udah terkenal banget. Aku ingat itu ada di koper aku. Hari itu aku minum paginya di hari keempat. Iya, hari keempat itu aku minum, siangnya anak aku dikasih sufor, dan sorenya aku coba pumping lagi, ternyata akhirnya keluar. Itu aku dapat 10-15 mili 2 payudara, dan itu rasanya bahagia banget, padahal cuma 10-15 mili. Aku bener-bener kayak dapetin hadiah setelah paginya aku minum suplemen ini. Siangnya belum keluar, sorenya aku pumping keluar tuh aku rasanya kayak mau nangis banget, akhirnya keluar. Dan aku nggak nyangka ternyata akhirnya keluar gitu loh. Nah hari kedua, hari ketiga sampai seminggu nggak ada yang namanya seret ASI lagi. Aku dapetin terus asupan untuk anak aku, jadi aku udah bisa nyusuin. Aku udah bisa nyusuin langsung karena ternyata aku harus membeli yang namanya nipple shield. Jadi kalau misalnya buat ibu-ibu yang punya inverted nipple atau datar putingnya, cobain pakai nipple shield dulu, latih anaknya pakai nipple shield dulu. Itu ngebantu banget. Aku bener-bener bersyukur banget nemuin yang namanya nipple shield itu dari saran dari bidanku, bidan yang ngurusin, yang ngajarin aku sama seminggu untuk menyusui, itu ngasih itu, dan itu bener-bener ngebantu banget. Akhirnya aku dapet rangsangan dari mulut bayinya, aku happy juga karena kan ASI booster itu nggak cuman dari suplemen atau dari makanan aja, tapi dari suasana hati juga, biar hormon oksitosinnya itu bisa bikin ASINya keluar, nggak cuman diproduksi di dalam tapi juga keluar. Itu aku happy banget, jadi langsung bener-bener kayak setelahnya menyusui itu jadi jadi anugerah terbaik yang aku dapetin gitu loh, yang pernah aku rasain kayak gitu. Sampai sekarang ASI aku udah nggak pernah seret lagi, even aku lagi mens, even aku udah nggak yang minum susu almond sampai berliter-liter gitu, aku udah nggak ngalamin lagi namanya ASI seret. Dan aku juga udah punya tabungan ASI, tapi aku masih tetap minum suplemen ASINya itu. Nah setelah kayak aku sempet ngejedain kayak oh ini udah keluar nih, udah nggak seret lagi nih, aku kayak lupa nih nggak minum lagi sama suplemen ini gitu loh. Tapi aku ngerasa ternyata ASI aku jadi cair banget, ada tetap lancar keluar tapi jadi cair, dan putihnya itu nggak seputih biasanya, lebih bening gitu, nggak putih bener-bener putih. Aku ingat oh iya aku sombong banget nih melupakan si suplemen ini gitu loh. Akhirnya aku minum lagi dan kental lagi. Itu bener-bener ngaruh banget. Suplemennya apa? Pasti kalian juga udah tahu. Kayaknya hampir semua orang ngebahas soal suplemen ini di TikTok, di Instagram, di YouTube. Semua orang ngebahas soal suplemen ini yang sempat aku lupain ada di koper hospital bag aku. Yaitu adalah Mom Uung. Jadi aku mengkonsumsi Mom Uung itu di hari keempat aku lahiran. Bodohnya memang, padahal banyak banget yang bilang harusnya dikonsumsi pas lagi hamil. Karena aku pas lagi hamil minum vitamin banyak, jadi kayak aku tuh minum Mom Uung lagi untuk 4 kapsul tuh kayak aduh banyak banget, tablet mulu. Akhirnya aku memutuskan untuk minumnya nanti aja deh pas udah lahiran, dan sempat kelupaan. Akhirnya aku minum di hari keempat, dan di sorenya ASI aku udah keluar, bener-bener kayak dapet anugerah banget. Aku sempat lupa lagi sama Mom Uung.
gara-gara ngerasa udah keluar banget, terus ternyata ASI aku jadi cair. Jadi bener-bener buat aku ini kayak harus nempel terus kemana-mana, meskipun mau aku nginep kek, mau aku sakit, atau mau aku lagi minum vitamin banyak ya, pokoknya aku nggak bakal nge-skip lagi suplemen ASI ini, karena dia selain untuk melancarkan ASI jadi lebih banyak kuantitasnya, tapi kualitasnya juga. Aku ngerasain banget. Nanti aku bakal taruh video before after kayak susu aku kalau lagi minum Mom Uung sama yang minum, jadi bedanya kelihatan banget beningnya. Jadi kalian tahu kalau misalnya ASIP itu lebih kelihatan lagi kan putihnya, sama C4 milknya sama Hind milknya. Nah, selama aku pakai Mom Uung, Hind milknya itu bagus banget, jadi lebih banyak yang putihnya itu daripada yang beningnya. Jadi emang ini bener-bener ngaruh banget, bagus banget. Harganya juga menurut aku masih terjangkau, bisa didapetin di mana aja, dan memang hampir semua orang ngomongin soal Mom Uung. Buat aku sendiri, aku udah buktiin bener-bener ngebantu kualitasnya untuk saat ini. Waktu awal-awal ini ngebantu kuantitasnya, untuk sekarang ini bener-bener ngebantu kualitasnya. Jadi buat aku yang udah regularly menyusui langsung dan juga pumping, ini bener-bener ngebantu banget untuk kualitasnya. Oke, jadi buat kalian yang mungkin udah ASInya bagus nih, deres, lancar, tapi belum tentu kualitasnya bagus, cobain pakai ini, bedain sebelum dan sesudah minum Mom Uung. Itu pasti beda banget, karena aku udah buktiin sendiri botol susunya anakku kalau misalnya habis pumping itu beda banget kalau misalnya aku lagi minum Mom Uung sama enggak. Pokoknya aku nggak mau kalian mengalami hal yang aku alami. Sempet ngasih sufor anakku 2 hari, terus sempet seret ASI nggak keluar, akhirnya anak aku kuning sempet sampai sebulan, gara-gara itu aku sempet nggak ngasih makan dia selama 3 hari, hampir 4 hari, sedih banget. Terus juga dia sempat butuh penyesuaian ke ASI juga, jadi kuningnya itu lebih lama daripada bayi yang lain, tapi saat ini udah enggak. Alhamdulillah, aku seneng banget karena aku terus nyusuin, aku terus tingkatin kualitas ASI aku, jadi anak aku lama-lama bener-bener udah sehat, udah nggak kuning lagi, aktif, susunya kuat banget. Dia selalu suka sama susu yang langsung dia minum sama yang dibekuin, karena ada beberapa bayi yang nggak mau minum ASIP, tapi anak aku alhamdulillah mau minum ASIP dan juga mau DBF, mau juga didot. Pokoknya dia anaknya bener-bener ngerasa, aku ngerasa jadi kayak ASI aku enak gitu loh buat dia, makanya dia nggak pernah nolak ASI aku dalam bentuk apapun. Semoga kebantu buat kalian yang lagi hamil, punya inverted nipple. Tolong banget sediain pumping, sediain ASI booster, minum ASI boosternya dari sebelum lahiran. Terus coba beli nipple shield untuk jaga-jaga kalau anaknya nggak bisa DBF. Kalian harus bener-bener lebih prepare daripada ibu-ibu lain gitu lah, karena aku ngerasain banget. Mungkin nanti anak kedua aku bakal preparein semuanya sebelum anak aku, jangan sampai anak aku nggak makan selama 3 hari kayak anak aku yang sekarang gitu loh. Aku seneng banget bisa sharing pengalaman aku ke kalian. Semoga kalian bisa terbantu, terutama yang inverted nipple juga, ibu baru, ibu yang mungkin selama hamil nggak keluar ASInya sama sekali kayak aku, nggak ada rembes-rembes sama sekali. Tiba-tiba pas aku minum ini, bener-bener kayak tidur tuh disiram, bangun tidur tuh kayak disiram air 1 gayung, karena tiba-tiba rembes semua setelah aku minum ini. Pokoknya bener-bener dahsyat banget deh. Semoga kalian terbantu sama video ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau punya masalah yang sama kayak aku, boleh di-share di bawah, di komen di bawah. Semoga video ini terbantu. Thank you so much for watching. Semoga kalian suka sama video ini. Please like and subscribe this channel. So thank you so much for watching. Bye bye.